Rencana Dewa Perang Kunlun Nathan Clark bab 130. Tetapi dia segera mengubah topik pembicaraan. Tapi cucuku dipukuli seperti ini. Bagaimana aku bisa menerima ini? Yang lain menyarankan, Ketua, perayaan akan segera datang. Ketika perayaan selesai, baru kita membedah urusan terkait Nathan. Burhan Gareth berkata dengan suara dingin, oke. Biarkan Nathan ini hidup beberapa hari lagi. Saat nanti aku akan membunuhnya. Tidak peduli latar belakang dan kemampuan apa yang dia miliki. Terpikir sesuatu. Burhan Gareth mau tidak mau menginstruksikan. Beritahu murid-muridku dan biarkan mereka datang ke perayaan. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Murid Burhan Gareth berada di zona perang dan ada juga yang berpolitik. Dalam hal usia, mereka berusia 30-an dan 40-an. Dan semua orang berada di puncak karirnya. Setiap orang seperti Atkinson dalam posisi karir yang tinggi. Puluhan orang seperti ini berkumpul untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Kehormatan yang cukup tinggi, bahkan keluarga Gareth yang kaya, juga membutuhkan dukungan di acara begini. Dalam beberapa hari berikutnya, apa yang dikhawatirkan Kirana tidak pernah terjadi. Kirana kebingungan. Dia sengaja mencari informasi lewat teman-teman sekelasnya dan bertanya tentang berbagai hal. Mengetahui bahwa kasino dibuka oleh Mario Gareth, keluarga Gareth tidak berbuat apa-apa. Kirana tersenyum. Pantas Nathan begitu percaya diri. Ternyata dia sudah lama tahu bahwa keluarga Gareth tidak berani bersuara. Sebenarnya, Nathan tidak tahu sama sekali. Dia masih menunggu balas dendam dari keluarga Gareth. Ketika Green Dragon memberitahunya tentang ini, Nathan tampak terkejut. Kabarnya seminggu lagi, keluarga Gareth akan mengadakan perayaan bisnis 40 tahun. Diperkirakan mereka takut dampaknya tidak akan baik. Jadi sementara tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Kata Green Dragon. Sudut bibir Nathan semakin dalam. Dan senyum itu bermakna, 40 tahun perayaan bisnis. Sangat bagus. Aku juga akan berpartisipasi pada waktu itu dan memberi keluarga Gareth hadiah besar. Keluarga Gareth harus dihancurkan. Tragedi dulu bukan hanya Mario Gareth yang merencanakannya. Keluarga Gareth juga membantu di belakangnya. Oh ya, Panglima. Aku sudah selidiki yang Anda perintahkan. Pada awalnya, keluarga Gareth hanya menguasai sebagian dari teknologi kedokteran dan teknologi Antragroup. Dan teknologi inti lainnya telah menghilang. Tetapi ada produk yang mirip di pasar. Kata Green Dragon. Dari insiden Mario Gareth, Nathan merasa bahwa bukan hanya keluarga Clark dan Gareth yang mengincarnya. Tetapi mungkin ada kekuatan lain juga. Antragroup yang didirikan oleh Nathan bergerak di bidang kedokteran dan teknologi. Saat itu, dia sedang membentangkan sayap dan masuk ke banyak pasar. Mungkin telah merebut banyak kepentingan orang di Anhemia. Secara khusus, teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya sangat menakjubkan. Membuat Nathan bernilai triliunan dalam setahun. Ada banyak orang yang mendambakan teknologi inti Nathan. Membuat lebih banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Jadi Nathan meminta Green Dragon untuk memeriksa siapa yang memiliki teknologi inti. Seperti yang diduga, keluarga Gareth hanya mengendalikan sebagian saja. Dan masih ada orang lain yang berpartisipasi. Terus periksa dengan produk yang telah dipasarkan itu. Nathan memerintahkan, bahkan jika harus memporak-poranda Anhemia, dia tetap akan membalas dendam. Dalam beberapa hari terakhir, James dan Amanda sangat baik kepada Nathan. Mungkin merasa bersalah. Demi Kirana, Nathan tidak mempermasalahkan. Setelah Nathan kembali ke rumah di malam hari, Felicia datang. Kak, ku beritahu satu berita menggembirakan. Felicia tersenyum. Nathan tampak bingung. Berita gembira apa? Apakah kamu akan menikah? Aku bahkan tidak punya pacar. Menikah denganmu. Felicia berkata sambil melirik Kirana. Dengan maksud sengaja. Berita bahagia apa itu? Cepat katakan. Nathan bertanya. Bab 131. Felicia tersenyum dan sengaja memancingnya. Kirana berkata. Dua artis favorit Felicia akan datang ke Anhemia. Gadis ini membicarakannya sepanjang malam. Felicia melotot, kakak. Mengapa kamu mengatakannya? Mendengar ini, Nathan mengerutkan kening, itu saja. Felicia mengangguk dengan bangga. Ya,
Idola-idolaku ada di sini. Bukankah ini berita yang membahagiakan? Oh, Nathan berbalik dan pergi. Felicia mengejarnya. Kakak ipar, mengapa kamu tidak senang? Membosankan. Satunya cantik dan satu lagi tampan. Aku tunjukkan fotonya. Ini Claire Robert. Selain terlihat cantik, dia juga jago bernyanyi. Bintang wanita paling terkenal saat ini. Felicia memegang ponsel ke Nathan untuk dilihat. Nathan meliriknya. Biasa saja. Jauh kalau dibanding kakak sepupumu. Dan idolaku Roger Duran. Kakak lihat tampan kan? Nathan mendorong Felicia keluar dan menutup pintu. Seketika suasana jadi tenang. Untuk urusan artis ini, Nathan tidak tertarik sama sekali. Para militer selalu melindungi negara, berjuang demi negara, dan mengorbankan darah. Tetapi para selebriti inilah yang menikmati kehormatan dan hak istimewa. Saudaranya mati untuk negara. Mayatnya dibuang di hutan belantara. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi artis ini terkena flu atau demam. Masuk trending topik di internet. Jari terluka sedikit saat syuting. Malah diperhatikan puluhan ribu orang. Sangat cocok dengan pepatah tidak ada yang bertanya di mana makam pahlawan. Urusan keluarga aktor semua orang tahu. Karena inilah Nathan tidak menyukai artis atau apapun itu. Di luar kamar, Felicia mengganggu Kirana lagi. Kak, tahu tidak? Perayaan 40 tahun perusahaan Garrett akan mengundang bintang. Pamanku bilang, nanti aku bisa bertemu idolaku. Kirana menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, Kak, nanti aku akan meminta beberapa undangan untuk perayaan itu. Biar kakak dan saudara ipar juga ikut. Felicia tampak sangat bersemangat. Kirana setuju, oke. Nanti kita akan pergi. Keesokan harinya, ketika Kirana ada waktu luang, dia pergi berbelanja dengan Felicia dan Nathan. Setelah mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan, Felicia dan Kirana belum membeli apa-apa. Sebaliknya, Nathan, dewa perang, cukup dibuat lelah. Berbelanja dengan wanita benar-benar lebih melelahkan daripada membunuh musuh di medan perang. Siangnya, Nathan protes dan tidak ingin jalan lagi. Makan dulu. Kalau tidak, aku tidak mau jalan. Tidak bisa melawan Nathan. Felicia dan Kirana berjanji untuk makan dulu. Di depan sudah Anhemia Center. Mari kita makan di sana. Nathan benar-benar lelah. Ketika sampai di Anhemia Center, tidak disangka lebih ramai dari biasanya. Banyak yang mengenakan pakaian seragam dan memegang lightstick atau semacamnya. Semua orang menuju ke satu arah. Melihat orang-orang ini, Felicia berantusias. Ya Tuhan, idolaku ada di sini. Ternyata mereka melakukan aktivitas di Anhemia Center hari ini. Felicia menarik Nathan dan Kirana ke depan. Kebetulan di depan ada lift. Jadi Nathan tidak mengatakan apa-apa. Setelah datang ke pusat mall, Nathan menyadari betapa mengerikannya itu. Di depan ada sebuah panggung. Diperkirakan sebentar lagi bintang akan naik panggung. Ada banyak orang di belakang panggung. Selebriti ini juga berada di sana. Ada bintang paling populer saat ini, Claire Robert dan Roger Duran. Tentu masih banyak bintang lainnya. Semua datang untuk berpartisipasi dalam perayaan 40 tahun perusahaan keluarga Garrett. Tetapi sebelum itu, mereka mengikuti berbagai kegiatan komersial untuk menghasilkan uang. Yang menakutkan adalah ada ribuan orang di sekitar panggung. Bersambung.